Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga Ananda selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran di rumah. Ananda, sebelum ke materi, Ibu ucapkan selamat karena Ananda sekarang sudah naik kelas ke kelas 12. Ya, meskipun banyak rintangan sebelumnya, tapi tidak menghalangi kalian untuk tidak naik kelas. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, di kelas 12 ini, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang dimensi 3. Nah, yang akan kita pelajari di dimensi 3 ini adalah menentukan jarak dari titik ke titik, dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu sekarang ke kalian, apa sih perbedaan antara dimensi 3 dan dimensi 2? Nanti silahkan Ananda tuliskan di lembar kerja peserta didik kalian. Nanti akan Ibu share LKPD-nya sebagai tugas yang pertama atau tugas nomor 1 itu kalian tuliskan menurut pandangan kalian masing-masing apa sih bedanya dimensi 3 dengan dimensi 2. Nah, kita mulai untuk jarak dari titik ke titik. Nah, di sini di dimensi 3 kali ini akan kita bahas adalah tentang kubus dulu. Nah, kubus itu adalah bidang dimensi 3 yang terdiri dari atau bidang dasarnya adalah persegi 4. Di sini Ibu sediakan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, di sini sudah ada soal. Diketahui panjang rusuk ABCDEFGH adalah 4 cm. Tentukan jarak dari titik A ke titik B, titik A ke C, titik A ke D, titik A ke G, titik A ke H. Selanjutnya kita bahas untuk yang pertama titik A ke B. Kalian lihat di sini titik A ke B. A ke B merupakan rusuk dari kubus itu. Maka panjang antara atau jarak antara titik A ke titik B, karena B adalah rusuk, maka jarak titik A ke titik B adalah 4 cm. Lalu soal yang B, titik A ke C. A ke C merupakan diagonal bidang atau di sini pertemuan antara titik A dan C, yaitu garis miring yang membelah bidang alas ABCD. Jarak titik A ke C, karena A ke C merupakan garis miring dan siku-sikunya ada di B, maka untuk menentukan jarak A ke titik C, kita gunakan Pitagoras atau dalil Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Karena perjalanan dari A ke C itu melewati A ke B dulu baru B ke C. Maka AC kuadrat sama dengan tadi AB 4 kuadrat karena rusuknya 4, kemudian BC kuadrat 4 kuadrat. Jadi kenapa BC-nya 4? Karena BC juga merupakan rusuk. Dan harus kalian ingat setiap rusuk pada kubus itu panjangnya sama. Jadi panjang AB 4 cm, panjang BC pun 4 cm. Maka di sini AC kuadrat sama dengan 32. 32 dari mana? Kita ketahui 4 kuadrat itu artinya atau nilainya sama dengan 16. Nah, maka di sini 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16 hasilnya 32. AC sama dengan akar 32 cm. Kenapa Bu jadi ada akarnya? Karena AC kuadrat itu jika kita mau mencari AC-nya saja, maka pangkat 2 ini berubah menjadi akar. Maka AC sama dengan 4 akar 2 cm. Dari mana 4 akar 2 yang asalnya 32? 32 itu artinya 16 kali 2. Sedangkan kita tahu bahwa akar 16 itu sama dengan 4. Jadi di sini hasilnya adalah 4. Baik, selanjutnya soal nomor C, jarak titik A ke titik D. Kita lihat jarak titik A ke titik D atau AD. AD adalah rusuk, salah satu rusuk di kubus ABCDEFGH. Maka di sini karena AD merupakan rusuk, maka panjangnya adalah sama, yaitu 4 cm. Soal yang D, yang ditanyakan adalah titik A atau jarak titik A ke titik G. Jika tadi A ke C adalah diagonal bidang, maka A ke G itu merupakan diagonal
ruang. Nah, maka bisa kita cari di sini AG itu dengan mengkuadratkan AC ditambah dengan kuadrat dari CG. Karena perjalanan dari A ke G itu bisa lewat AC lalu C ke G. Maka AG kuadrat sama dengan AC kuadrat. Tadi AC sudah kita cari sebelumnya di soal sebelumnya bahwa AC itu panjangnya adalah akar 32. Akar 32 dikuadratkan ditambah dengan CG kuadrat. CG itu adalah rusuk, maka rusuknya di sini panjangnya 4 cm, maka untuk CG kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. Maka AG kuadrat sama dengan 32. Kenapa hasilnya 32? Karena tadi AC itu nilainya adalah akar 32. Akar 32 dikuadratkan, jika ada akar dikuadratkan maka hasilnya bilangan itu sendiri. Akar 32 kuadrat itu hasilnya 32 ditambah 16. Dari mana 16? Dari 4 pangkat 2. Maka AG kuadrat sama dengan kita jumlahkan 32 ditambah 16 sama dengan 48. Lalu yang kita cari bukan AG kuadrat, yang kita cari adalah panjang AG. Maka tadi kebalikan dari pangkat 2 itu adalah akar. Jadi AG sama dengan akar 48. Maka AG sama dengan 4 akar 3 cm. Karena kenapa 4 akar 3? Karena 48 itu disederhanakan menjadi 16 kali 3, sedangkan akar 16 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 akar 3 cm. Nah, Ananda, sekarang kita masuk ke bidang dimensi 3 yaitu balok. Bedanya balok dengan kubus, hati-hati jangan tertukar antara balok dan kubus. Kalau tadi kubus itu bidang dasarnya adalah persegi 4, tapi kalau balok bidang dasarnya adalah persegi panjang, di mana semua rusuknya tidak sama. Kalau kubus rusuknya semuanya sama, kalau balok rusuknya berbeda, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, di sini sudah diketahui, sudah diberikan sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang AB, ini rusuk terpanjangnya 10, AE merupakan tinggi, panjangnya 5 cm, dan BC merupakan lebarnya yaitu 4 cm. Tentukan jarak titik A ke D, titik A ke E, titik A ke C, titik A ke H, titik A ke G. Kita mulai pembahasannya untuk soal yang A. Jarak titik A ke D. Kita lihat A ke D merupakan rusuk lebar ya, sama dengan BC. Maka kita lihat tadi di soal bahwa panjang untuk rusuk lebarnya tadi adalah 4 cm. Karena AD sama dengan BC, maka panjangnya 4 cm. Lalu soal yang B, jarak titik A ke F. Jarak titik A ke F ini diagonal bidang depan. A ke F, perjalanan dari A ke F itu A ke B lalu B ke F. A ke B, tadi panjang AB 10 cm dan panjang B ke F itu sama dengan panjang A ke E, yaitu ini tingginya. Tingginya tadi adalah 5 cm. Maka untuk AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah FB kuadrat. AB tadi 10, maka 10 kuadrat berapa? Ayo. 10 kuadrat adalah 100 dan FB-nya tadi tingginya 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 100 tambah 25 hasilnya 125. Tapi hati-hati, ini belum selesai karena yang diminta adalah panjang AF, bukan AF kuadrat. Jika AF kuadratnya sama dengan 125, maka AF-nya sama dengan akar 125 cm. Kalau disederhanakan menjadi 5 akar 5 cm. Dari mana 5 akar 5? 125 disederhanakan menjadi 25 dikali 5. Akar 25 sama dengan 5 dan akar 5-nya tetap. Jadi panjangnya 5 akar 5 cm. Selanjutnya soal yang C. Jarak titik A ke C. AC ini juga sama, masih diagonal. Tapi kalau tadi AF adalah diagonal bidang depan, kalau AC adalah diagonal bidang alas ya, yang di bawah. AC, perjalanan dari A menuju C lewat mana saja? A ke B, baru dari B ke C, sampailah dari titik A ke titik C.
AC itu masih garis miring ya, bidang miring AC, maka untuk mencari panjang AC kita gunakan dalil Pythagoras lagi. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan AB. Lihat, AB di sini adalah panjang, rusuk yang terpanjang yaitu 10. Maka 10 kuadrat ditambah BC, BC adalah rusuk lebar. BC panjangnya 4 cm, maka 10 kuadrat hasilnya 100 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Maka panjang AC sama dengan akar 116. Karena tadi AC kuadrat, sekarang yang ditanyakan atau yang diminta adalah AC. Kuadratnya berubah menjadi akar. Akar 116 disederhanakan menjadi 4 akar 29 cm. Dari mana 4? 4 ini penyederhanaan dari 116, yaitu 16 dikali 29. Akar 16 sama dengan 4 dan akar 29-nya tetap. Selanjutnya adalah soal yang D. Jarak titik A ke H. Jarak titik A ke H adalah diagonal bidang sisi. Dari A ke H, kita lewati dari A ke D, dari D kemudian menuju ke H, berhenti di H. AH di sini masih bidang miring. AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. AD, tadi AD itu adalah panjang atau lebar sisi. AD sama dengan 4 dan DH itu sama dengan tinggi, yaitu sama dengan 5. Jadi AD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25. 16 tambah 25 sama dengan 41. AH kuadrat sama dengan 41, maka AH-nya sama dengan akar 41. Nah, akar 41 ini tidak bisa disederhanakan karena tidak ada faktor yang bisa diakarkan. Selanjutnya soal yang E. Jarak titik A ke titik G. A ke G itu melewati A ke C baru C ke G. Tadi kita sudah temukan panjang AC-nya sama dengan akar 116. Kita kuadratkan ditambah panjang CG. CG adalah tinggi. Tinggi dari balok ini adalah 5 cm. Maka akar 116 dikuadratkan hasilnya 116 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Kita jumlahkan hasilnya adalah 141. Itu untuk AG kuadrat. Sedangkan yang diminta adalah panjang AG. Maka AG-nya di sini sama dengan akar 141 cm. Lalu soal yang E, jarak titik A ke G. A ke G itu perjalanannya dari A ke C, lalu dari C ke G. Tadi kita sudah temukan bahwa nilai AC itu panjangnya adalah akar 116. Dikuadratkan, jadi akar 116 kuadrat ditambah dengan panjang CG. CG ini adalah merupakan tinggi balok. Tinggi balok di sini panjangnya 5, maka CG di sini sama dengan 5 kuadrat. Akar 116 dikuadratkan hasilnya 116 dan 5 kuadrat hasilnya 25, lalu kita jumlahkan hasilnya adalah 141. Hati-hati, 141 itu untuk AG kuadrat, sedangkan yang kita minta adalah AG, panjang AG saja. Maka ketika ada kuadrat, lalu kuadratnya ingin dihilangkan, maka kuadrat ini berubah menjadi akar. Maka panjang dari AG sama dengan akar 140 cm. Nah, anak-anak, mungkin untuk pertemuan yang pertama cukup sekian dulu dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap jaga jarak dan jaga diri baik-baik. Matematika, aku bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.